Total aku menghabiskan duit 1,1 juta untuk membeli dua sepatu ini, dan sorry, saya bukan tim endorsement karena saya masih mampu beli. Dan itu bentuk support saya pada Haji Indoko dan tim Kompas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Peng Peng Peng, dan kali ini kita akan review pembelian saya selama event Breakspot. Sebenarnya boot ini ada Breakspot apa enggak, tetap ada di Urban Forest. Nama bootnya adalah sepatu Kompas. Nah, kenapa saya akhirnya membeli sepatu Kompas? Saya tertarik dengan dua artikel terbaru yang sepatu Kompas. Yang pertama adalah Kompas Intro, harganya nggak sampai 400 ribuan. Padahal seperti kita tahu, Kompas tuh trennya meningkatkan harga. Retrograde 500-an, Gazelle naik, Slip-on retrograde 500-an. Terus habis itu Velocity 800-an. Kemarin bahkan rilis yang collab-collab jutaan. Dan agak menarik nih kalau melihat tiba-tiba Kompas merilis Kompas Intro yang menurutku bentuknya itu sangat global, sangat bagus, dibuka aja. Dan mirip Vans Authentic dan mirip juga yang lain. Menurutku artikel seperti ini banyak banget yang buat. Dan yang kedua adalah artikel Kompas Velocity Black Gum yang menurutku itu adalah mirip banget sama Neighborhood. Dari jauh kelihatan banget Neighborhood, tapi katanya ada perbaikan di komposisi pylon dan di bagian lining. Ringannya setengah mati. Total aku menghabiskan duit 1,1 juta untuk membeli dua sepatu ini, dan sorry, saya bukan tim endorsement karena saya masih mampu beli. Dan itu bentuk support saya pada Haji Indoko dan tim Kompas. Jadi yang pertama, kita akan review dulu Kompas Intro. Oke, ini sepatunya. Dan yang ini adalah Kompas Intro. Seperti kita tahu, Kompas Intro ini adalah artikel Kompas yang sekarang paling murah selain Kompas Gazelle. Nah, kalau kita melihat boxnya masih box warna merah yang gampang luntur. Ada logo Gazelle ya. Logo Kompas di awal-awal, nih logo apa tuh? Kijang ya. Dan seperti biasa, gimmick Kompas paling sering adalah kartu yang mempelopori perkatuan tuh dia. Menurutku nggak penting. Nah. Terus habis itu kita akan melihat Kompas Intro. Harga Kompas ini itu cuman 380-an atau 395. Dan kalau kalian beli di beberapa e-commerce itu diskon. Ini ada harganya. Ya, 398. Ini Pak, tolong Pak. Nah, satu hal yang aku kasih yang paling menarik dari Kompas Intro adalah sizingnya. Kalian harus hati-hati. Sizingnya Kompas Intro adalah down size dan dia cocok banget buat wide foot. Size saya, true size saya kalau di Velocity adalah 45, di sepatu-sepatu kayak Adidas 45/3, di Nike 45, di Asics pun 45. Tetapi di Kompas Intro, saya down size di 44. Nah, kalau kita lihat secara sekilas sebelum kita pakai, outsole-nya itu memakai outsole pola seperti ini, pola kawung, ya, gum. Jadi otomatis kalau di tempat yang becek aman. Lalu midsole-nya tebel, nggak tahu nih heel stack-nya di stack berapa, mungkin 30 mm kayaknya atau 35. Terus kanvasnya kayak 10-12 oz. Di bagian depan ada ciri khasnya bentuk bintang-bintang seperti ini. Terus ada kayak toe cap-nya bentuknya kayak half moon. Terus kita lihat kalau dibilang ini mirip Vans, sebenarnya artikel seperti itu banyak yang buat. Banyak banget yang buat. Pro-Cats juga buat, Vans juga buat, H&M juga buat, Zara pun juga buat, Wakai pun juga buat. Jadi menurutku ini artikel desain yang menurutku sama viralnya dengan slip-on. Dan lubangnya di sini ada 5. Bagian dalamnya ini mirip sama Vans OG Vault ya, Vault OG sekarang udah nggak ada, kita nyebutnya Vans Premium. Jadi OG udah di Vault OG itu udah nggak ada. Nah, kita langsung fitting. Ini sengaja saya pakai kaos kaki ya, karena biar langsung. Dan ini feel-nya memang seperti selayaknya Vulcanize. Oh ya, saran ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya, kenapa kok Kompas kalau dipakai lebih dari setengah tahun sering ditekuk-tekuk dia akan sininya copot. Itu sebenarnya penyakit Vans ya. Jadi penyakit Vans, penyakit Vulcanize. Saya punya juga Vans tapi ada di sini. Nih mirip ini ada Vans di sini juga. Old school saya di rumah juga ada. Jadi salah satu yang kita harus kritisi namanya Vulcanize itu lawannya adalah suhu. Jadi kalau dia sering kena pesin, kena matahari, nanti lem bagian sininya yang pas tekukan dia akan copot, membuka dikit. Dan menurutku itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan, tinggal dipakai terus. Nanti kalau udah copotnya gede, baru disol aja kalau menurutku. Ya, ini adalah fitting dari
Kompas Intro. Seperti kita tahu, kita cek ini white foot, kaki saya tuh white, jadi cocok, pas. Dan ini pas, ini padahal 44, padahal kaki saya itu 45. Ya. Flat, jadi menurut saya ini masih bisa dibuat leg day, ya, dibuat leg day, squat, deadlift, dan dibuat tempur juga bisa. Ini mau dipakai buat cuttingan, denimnya mau pakai slim straight, skinny juga masih asik. Saya pakainya yang regular straight, ya. Hah? Enak. Enak, 400.000 dapat kayak gini menurutku ini sangat worth. Dan kita harus apresiasi kinerja tim Kompas, memang bagus. Dan ini pure beli ya, kalian bisa tanya, udah saya buang lagi stroke ya, itu 1,1 harganya. Terus berikutnya, ini tolong masukin lagi nanti detail. Dan berikutnya adalah pembelian kedua saya adalah Kompas Velocity yang ketiga. Jadi Kompas Velocity sudah mengalami perkembangan 3 kali. Yang pertama yang dikeluhkan banyak orang buat bleeding, yang kedua masih buat bleeding di bagian heel, dan dia akhirnya merilis yang versi ketiga. Dan yang ketiga ini sempat dikritik banyak orang karena mirip sama Neighborhood. Jadi sia-sia yang beli NBAD. Beneran mirip dan beneran menurutku garang. Ini dia. Ini aku sukanya boxnya ini bagus, eksklusif. Kelihatan pembedanya. Ini kayak serinya ini harganya 795. Ya. Dan insole keren, insole keren menurutku. Insole bisa dicopot dan dalamnya tuh bentuknya kotak-kotak kayak flanel gini. Terus bentuknya seperti biasa, seperti ini, ya. Dan yang satu hal yang kita garis bawahi adalah adanya perbaikan di bagian lining. Jadi kalau kalian lihat liningnya, ya, liningnya sekarang dari mesh, ya, dari mesh, jadi tekstil, sehingga akan lebih lembut bagi kaki. Dan berikutnya penggunaan meshnya tuh dominan banget di sini. Jadi ini ngebuat kaki itu nggak akan lembab, sehingga keringat masih bisa menguap. Ya, liningnya tuh lebih lembut, bener-bener liningnya lebih lembut daripada versi Velocity sebelumnya. Empuk, lembut, dan sweatnya juga penggunaan bagus. Nah, yang menarik adalah di bagian midsole-nya. Selain glossy, kamu lihat ya, jadi pilon yang digunakan, aku nggak tahu komposisinya berapa persen dibandingkan Eva Tete Bengek. Aku bukan orang sepatu, aku tukang cuci dan aku reviewer. Kita cek di sini. Ya, ini penggunaan ininya lebih bouncy ya. Jadi sehingga lebih nyaman. Dan ini lebih wide banget. Jadi otomatis di sini nggak akan sakit. Cuman ini true size. Ini aku beli yang 45. Nah, terus kita akan melihat ini, aku nggak tahu ini karbon atau tempelan doang. Tapi menurutku kayak ini nggak ngaruh nih gimmick. Tapi aku suka di bagian ininya flat. Jadi kayaknya ini masih bisa buat squat. Flat tapi dia tinggi ke atas. Jadi kita akan pakai dulu. Dan aku sukanya ini karena garang aja. Jadi aku beli ini karena kemarin garang. Dan kalau kita lihat secara detail, dia ini apa namanya? Tupas ya. Jadi kalau lihat kayak gini tuh detail ya. Dari jauh kayak NBHD. Banyak yang ngatain ini apa NBHD, Kompas NBHD. Bukan, ini kompas biasa tapi yang black gum. Ya, dan beli ya. Saya termasuk yang kalau suka ya beli. Apalagi juragan cuci sepatu. Kalau sampel sepatunya dikit, nanti timnya nggak bisa nyuci sepatu berbagai material aneh-aneh. Nih sepatunya. Sepatunya ini sudah saya pakai dengan outfit ini. Yang atasnya pakai outman, bisa dicek di Instagram kemarin. Ini OOTD-nya. Enak. Dan ternyata lebih ringan daripada Velocity sebelumnya. Jauh lebih ringan. Saya punya Velocity 1 dan 2. Karena lecet saya jual. Dan lebih ringan. Kombinasi rubber dengan pilonnya juga enak. Wide footnya kerasa. True size. Dan ini kayaknya enak buat squat. Oke. Sekarang kita akan nilai. Jadi untuk Kompas Velocity ini saya apresiasi dengan teman-teman Kompas. Haji Andoko CS mendengarkan keluhan customer, tidak semua brand bisa seperti itu. Jadi kita tahu bahwa keluhan terbesar Kompas, customer pain point adalah di bagian heel yang membuat berdarah. Dia secara ekstrim mengubah desainnya menjadi round dan ada mesh. Menurutku sebuah brand yang mendengarkan
kritikan customer dan ditelan mentah-mentah tuh bagus. Dan berikutnya terjadi perbaikan pada pilon, menurutku keren. Dan ini bagus kombinasi black dan gum, dan harapanku semua Kompas Velocity kedepannya menggunakan mockup ini, aku apresiasi. Dan 800.000 bagiku tergantung market ya, aku sih nggak ngerasa mahal, karena aku juga marketnya udah beli sepatu belasan juta, is easy for me coy. Kalau lu ngerasa mau sepatu jutaan tuh mahal ya tuh berarti memang lu harus cari duit lebih banyak lagi aja. Nggak perlu marah-marah gitu. Terus yang berikutnya untuk Kompas Intro, ini menurutku the bestnya Kompas tuh malah jadi Kompas Intro. Kalau aku, bukan menjadi Kompas Gezel atau Kompas Retrograde. Ada alasan kenapa aku mau mengatakan bahwa Kompas Intro ini keren. Nah, tak tunjuki satu sepatu. Nah, ini dia. Aku punya SWC ya. Ini berat banget nih SWC dari Kompas Intro. Ini 2 juta coy. Ini SWC ya, ini SWC. Aku beli di Lokus. Yang ini adalah Kompas Intro. Nah, ini kita akan bandingin ini Vulcanize SWC. Yang ya, konsep kayak gini tuh banyak. Ini 2 juta. Oke, sekarang kita akan saksi membandingkan biar orang tuh nggak bilang gimmick, aku sok-sokan. Monggo Hakim, dibandingin berat mana. Ini SWC 2 juta, bawahnya bahkan seperti ini. Jadi kalau kena air saya jamin Anda kepleset. Nah ini, coba dicek. Ayo, sini. Ringan mana? Ini sih. Nah, udah ya. Nah, ada. Ya, jadi Anda tahu heel stack-nya pun mirip-mirip, lebih ya, heel stack apa heel-nya. Apa stack-nya, height stack-nya tuh mirip-mirip. Nah, kenapa kok saya suka ini? Alasannya adalah saya tunjukin fans yang rilisan terbaru. Jadi fans Vault itu udah nggak ada, sekarang dirilis namanya diganti namanya fans premium. Itu jadi bias sama fans KW, coy. Namanya beneran fans premium. Nih, ini adalah fans premium yang saya beli, ini beneran di Navia sama Betting Ape. Ya. Nah, jadi tinggal nunggu nih collab sama apa aja. Jadi menurutku ini artikel basic dari Kompas yang sangat steal ya, sangat steal deal. 400 dapat ini menurutku sangat worth, bagus. Dan harusnya Kompas tuh semakin sering mengeluarkan sepatu harga under 450 kalau saranku, karena market di situ sangat gede dan mereka tinggal repeat order aja. Yang aku bingung tuh kenapa dan yang aku bingung tuh kayaknya customer masih ada yang nggak suka sama Kompas. Menurutku brand ini udah evolve dari jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku bingung kenapa masih dihujat gitu. Karena menurutku kalau aku melihat ready stocknya juga banyak, dan mereka juga multi platform, web ada, Shopee, Tokped, bahkan di tokonya juga ada. Dan artikel-artikel kayak yang intro gini juga restocknya banyak, sering. Menurutku udah nggak ada yang perlu dramatisasi lagi sih. Dan ini adalah steel dealku yang menurutku bagus banget. Tapi development terbaiknya itu di Velocity. Dan aku yakin bagi kritikus Kompas pasti nggak suka lihat videoku ini karena tiba-tiba aku beli lagi. Karena ya kita pengen tahu perkembangan sepatu seperti apa. Karena selama ini kan aku reviewnya baru sepatu-sepatu dominannya performance ya, lari dan olahraga dari basket. Dan yang aku review itu brand-brand besar dari Ardiles, Ortus, Unert, Kangki itu tempat-tempatnya punya pabrik ya kan, bahkan Mills juga punya pabrik. Nah, Patrobas pun punya pabrik di Semarang. Kompas kan masih maklun, dan menurutku ini moga-moga Kompas intro ini bisa meningkatkan skena Vulcanize lagi di hal lain. Dan moga-moga ini diikuti oleh brand-brand lain juga. Jadi sukses terus buat Kompas, dan ini steel dealku yang ini, Kompas intro 9/10. Kalau Kompas Velocity secara looks aku jujur nggak suka sepatu dead shoes ya, gede-gede kayak gini. Cuman kalau ini dipakai sama orang-orang overweight, menurutku ini bagus banget. Jadi menurutku nilai developmentnya ini 9/10, tapi secara look, harga ini juara aja. Dan ini beneran dibandingin, kamu bandingin sendiri sama fans autentik kalau ini. Menurutku ini jago, tapi kalau kalian berharap ininya awet 2 tahun nggak akan bisa. Ini kalau dipakai kena panas mesin ini akan buka. Dan itu nggak usah langsung dilem, langsung disol aja mas. Risol, jahit, nggak apa-apa. Itu kalau dari saranku, sukses terus buat Kompas dari Rajiandoko. Terima kasih.